Alam selalu punya dua wajah. Wajah yang indah, yang memanjakan mata dan menenangkan jiwa. Tapi di baliknya, ada wajah lain. Wajah yang liar, purba, dan tidak mentolerir kesombongan manusia. Malam ini, gue akan ceritain kisah 4 pendaki yang menganggap remeh wajah kedua itu. Mereka datang ke sebuah gunung yang dikeramatkan, membawa egonya setinggi puncaknya, dan melanggar satu-satunya pantangan yang seharusnya tidak pernah mereka sentuh. Perjalanan yang harusnya jadi petualangan seru, berubah jadi perjuangan untuk bertahan hidup dari sesuatu yang tidak terlihat, tidak bisa dilawan, dan tidak kenal ampun. Ini kisah mereka di Gunung Argawuyung. Dan percayalah, setelah ini kalian gak akan pernah lagi meremehkan kata-kata jangan dari penduduk lokal. Selamat datang di Zona Gaib. Gunung Argawuyung, namanya sendiri sudah terdengar ganjil di telinga. Dalam bahasa Jawa kuno, Arga berarti gunung, dan Wuyung berarti duka, sedih, atau merana. Gunung Duka, nama yang tidak lazim untuk sebuah keindahan alam yang menjulang gagah di pedalaman Jawa Tengah. Namun bagi penduduk di Desa Kabut, nama itu adalah sebuah peringatan. Di sanalah Leo, Rian, Maya, dan Dika memulai pendakian mereka. Mereka bukan pendaki pemula. Leo, sang pemimpin rombongan, adalah tipe pria yang egonya setebal sol sepatu gunungnya. Ia sudah menaklukkan belasan puncak dan merasa tidak ada lagi yang perlu ia takuti. Rian adalah kebalikannya. Pendakian teliti, selalu menghormati alam dan penuh perhitungan. Maya, satu-satunya wanita di grup itu, adalah seorang vlogger petualangan yang selalu membawa kamera mendokumentasikan setiap langkah. Dan Dika, anggota paling junior, adalah pengagum besar Leo yang akan mengikuti apa saja kata pemimpinnya itu. Sebelum memulai pendakian, mereka wajib melaporkan Mbah Tejo, juru kunci sekaligus sesepuh Desa Kabut. Mereka disambut di teras rumahnya yang sederhana, disuguhi teh jahe hangat yang asapnya menari-nari di udara pagi yang dingin. Mbah Tejo adalah seorang kakek tua yang kulitnya sudah berkerut seperti peta, namun matanya masih tajam dan jernih. Setelah mendengar rencana pendakian mereka, ia tidak banyak bicara. Ia hanya menatap mereka satu persatu. Tatapannya berhenti sedikit lebih lama pada Leo. Argawuyung itu gunung yang hidup, nak, kata Mbah Tejo pelan, suaranya berat dan serak. Dia punya aturan. Dia tidak suka dengan tamu yang tidak sopan. Kami akan menjaga kebersihan, Mbah, saut Rian dengan sopan. Mbah Tejo menggeleng pelan. Bukan cuma soal sampah, ada 3 pantangan utama. 1, jangan mengambil apapun dari gunung selain foto, dan jangan meninggalkan apapun selain jejak kaki. 2, jaga ucapan, jangan sombong, jangan menantang, jangan mengeluh berlebihan. Dan yang ketiga, yang paling penting, ia berhenti sejenak, menatap tajam ke arah mereka. Di atas sana ada tempat yang kami sebut Wates Jiwo, batas jiwa. Itu adalah area di dekat sebuah air terjun kecil, ditandai dengan barisan batu-batu tua berlumut. Jangan pernah sekalipun kalian melangkahi atau mengambil sesuatu dari Wates Jiwo. Mengerti? Leo tersenyum tipis, sedikit meremehkan. Cuman mitos kan, Mbah? Biar gunungnya tetap lestari. Mata Mbah Tejo menyimpit. Kamu boleh tidak percaya, nak. Tapi gunung ini percaya pada aturannya sendiri. Yang melanggar biasanya tidak pernah kembali dengan jiwa yang utuh. Ada yang tersesat selamanya, ada yang kembali tapi menjadi gila. Argawuyung akan mengambil tumbal atas setiap kesombongan. Peringatan itu membuat Rian dan Maya sedikit bergidik, tapi Leo hanya tertawa kecil. Tenang saja, Mbah, kami sudah biasa. Terima kasih atas nasihatnya.
Mereka pun pamit dan memulai pendakian. Trek awal terasa menyenangkan. Hutan pinus yang rimbun, suara burung yang bersahutan, dan udara segar memumpas semangat mereka. Maya sibuk dengan kameranya, mengabadikan setiap momen. Leo berjalan paling depan, sesekali melontarkan lelucon tentang tahayul orang-orang desa. Rian hanya diam, perasaannya tidak enak. Peringatan Mbah Tejo terus menggiang di kepalanya. Mereka mendirikan tenda pertama di pos 2. Sebuah dataran kecil yang cukup terbuka. Malam pertama berlalu dengan tenang. Api unggun, kopi panas, dan canda tawa di bawah langit yang dipenuhi jutaan bintang. Keindahan Argawuyung seolah menepis semua cerita seram yang mereka dengar. Leo semakin yakin bahwa semua itu hanyalah omong kosong. "Lihat kan, nggak ada apa-apa," katanya sambil menepuk pundak Rian. "Besok kita sampai di Wates Jiwo. Kita buktikan kalau itu cuma tumpukan batu biasa." Rian tidak menjawab. Ia hanya menatap puncak gunung yang gelap di kejauhan, merasa seolah puncak itu juga sedang menatap balik ke arah mereka, menunggu. Hari kedua pendakian, cuaca mulai berubah. Kabut yang tadinya hanya tipis-tipis di kejauhan, kini turun semakin tebal, menyelimuti jalur setapak di hadapan mereka. Jarak pandang menjadi sangat terbatas, dan kelembapan udara membuat pakaian mereka terasa lengket dan dingin. Suara-suara hutan yang kemarin terdengar merdu, kini seolah teredam oleh kabut, menciptakan kesunyian yang ganjil dan menekan. "Gunung ini moodnya cepat sekali berubah," komentar Maya sambil mengencangkan jaketnya, berusaha melindungi kameranya dari embun. "Biasa ini gunung tropis," sahut Leo dengan enteng. Ia tetap berjalan paling depan, menebas beberapa ranting yang menghalangi jalan dengan parang kecilnya. Sikapnya masih sama, penuh percaya diri yang berlebihan. Rian di sisi lain menjadi semakin waspada. Ia terus-menerus memeriksa kompas dan GPS di ponselnya, memastikan mereka tidak keluar dari jalur. Perasaannya semakin tidak enak. Kabut tebal seperti ini adalah kondisi ideal untuk tersesat. Sekitar tengah hari mereka tiba di sebuah area di mana suara gemericik air mulai terdengar. Semakin mereka berjalan, suara itu semakin jelas. Tak lama kemudian, mereka tiba di sebuah air terjun kecil yang airnya jatuh di antara bebatuan hitam yang licin dan berlumut. Tempatnya indah, tapi juga terasa angker. Dan tepat di depan air terjun itu, melintang sebuah barisan batu-batu tua seukuran betis orang dewasa. Sebagian besar batu itu berwarna hitam kusam dan tertutup lumut tebal. Namun, ada satu batu di tengah-tengah barisan Wates Jiwo yang warnanya berbeda, merah, seperti warna darah yang sudah mengering. "Ini dia," kata Rian pelan, suaranya terdengar tegan. "Wates Jiwo." Maya langsung mengarahkan kameranya. Namun entah kenapa, ia ragu untuk menekan tombol rekam. Ada aura aneh di tempat ini, aura yang berat dan kuno. Dika yang sejak tadi hanya diam, menelan ludah dengan susah payah. Peringatan Mbah Tejo terasa begitu nyata di tempat ini. Leo, sebaliknya, malah tertawa. "Ini yang ditakutkan, cuma tumpukan batu. Ayolah guys, jangan jadi penakut." Dengan sengaja ia melangkahi barisan batu itu, menginjakan kakinya di tanah di seberang. "Tuh, lihat, tidak terjadi apa-apa kan?" "Leo, jangan!" seru Rian panik. "Mbah Tejo bilang jangan dilangkahi." Ia hanya mengangkat bahu. Ia berjalan mendekati air terjun, membasuh wajahnya. Matanya kemudian tertuju pada batu merah aneh di tengah barisan Wates Jiwo. Rasa penasaran dan arogansinya mengalahkan akal sehatnya. Ia berjalan kembali ke arah barisan batu itu. "Batunya aneh," katanya sambil berjongkok. "Warnanya bagus, cocok buat pemberat kertas di meja kerja gue." Sebelum ada yang sempat mencegah, Leo mengambil batu merah itu. Ia menimbangnya di tangan, lalu tanpa rasa bersalah sedikit pun memasukkannya ke dalam salah satu kantong di ranselnya. Pada saat itu juga, beberapa hal aneh terjadi secara bersamaan.
Suara gemericik air terjun yang tadinya menenangkan, tiba-tiba terdengar seperti desisan marah. Angin yang tadinya tenang, tiba-tiba bertiup kencang, membawa hawa dingin yang menusuk tulang. Dan yang paling mengerikan, dari arah hutan di sekeliling mereka, terdengar suara gamelan yang samar-samar. Alunannya pelan, mendayu-dayu, tapi terasa sangat tidak pada tempatnya di tengah belantara seperti ini. "Kalian dengar itu?" bisik Maya, wajahnya pucat pasi. Kameranya ia turunkan, rasa takut mengalahkan keinginannya untuk mendokumentasikan. Semua mendengarnya, termasuk Leo. Bahkan Dika yang biasanya penurut pun terlihat ketakutan. Hanya Leo yang mencoba tetap tenang, meski senyumnya terlihat kaku. "Paling cuma suara angin," katanya, mencoba meyakinkan dirinya sendiri. Tapi Rian tahu itu bukan suara angin. Matanya menatap tajam ke arah Leo, lebih tepatnya ke arah ranselnya. "Kembalikan batunya, Leo, sekarang." "Santai saja, Yan, cuma batu," balas Leo, mulai merasa kesal karena dianggap penakut. "Itu bukan cuma batu, Leo. Itu pantangan yang paling utama. Kau sudah melanggar semuanya, sombong dan sekarang mengambil barang." Suara Rian meninggi, campuran antara marah dan takut. Perdebatan mereka terhenti saat suara gamelan itu tiba-tiba berhenti. Hening total. Keheningan yang lebih menakutkan dari suara apapun. Dan kemudian mereka mendengar suara lain. Suara dahan-dahan pohon yang patah. Seperti ada sesuatu yang sangat besar sedang bergerak di dalam hutan, berjalan mendekati mereka. Sesuatu yang langkahnya berat dan tidak terburu-buru. Tanpa dikomando, rasa panik mengambil alih. Mereka semua, termasuk Leo, segera berbalik dan berlari meninggalkan tempat itu secepat yang mereka bisa. Mereka tidak lagi peduli dengan jalur. Yang penting adalah menjauh dari Wates Jiwo. Mereka tidak sadar dengan mengambil batu merah itu, mereka tidak hanya melanggar pantangan, mereka telah mengundang penjaga gunung itu untuk mengikuti mereka. Dan kini perburuan telah dimulai. Mereka berlari tanpa arah. Rasa panik mengalahkan logika dan pengalaman bertahun-tahun mendaki gunung. Kabut tebal kini terasa seperti dinding yang menyesatkan, membuat setiap pohon dan setiap kelokan jalur terlihat sama. Suara napas mereka yang tersengal-sengal bercampur dengan suara detak jantung yang berdebar di telinga masing-masing. Suara gamelan dan langkah berat di belakang mereka memang sudah tidak terdengar lagi. Tapi perasaan diawasi itu justru semakin kuat, menempel di punggung mereka seperti hantu. Setelah berlari cukup lama hingga paru-paru terasa akan meledak, Rian yang pertama kali berhenti. Ia bersandar pada sebatang pohon, mencoba mengatur napasnya. "Stop, stop!" teriaknya. "Kalau kita lari terus begini, kita malah akan benar-benar tersesat." Leo, Maya, dan Dika ikut berhenti. Wajah mereka pucat dan dipenuhi keringat dingin. "Kita harus kembali ke jalur," kata Rian sambil mengeluarkan kompasnya itu. Jarum kompas itu berputar-putar liar, tidak mau menunjuk ke satu arah pun. Rian mengumpat pelan. Ia mencoba menyalakan GPS di ponselnya. Tidak ada sinyal. Mereka benar-benar terisolasi. Sial,
Leo menendang akar pohon di dekatnya, melampiaskan rasa frustasi yang bercampur dengan ketakutan yang coba ia sembunyikan. Seharusnya kita tidak panik. Seharusnya kau tidak mengambil batu itu, balas Rian dengan tajam. Amarahnya kini tertuju penuh pada Leo. Semua ini gara-gara kesombonganmu. Leo terdiam, tidak bisa membantah. Rasa bersalah mulai merayapi hatinya, namun egonya masih terlalu tinggi untuk mengakuinya. Maya mencoba menengahi. Sudah, jangan bertengkar sekarang, tidak akan menyelesaikan masalah. Kita harus fokus mencari jalan kembali. Hari mulai beranjak sore. Sinar matahari yang redup semakin sulit menembus kabut, menandakan malam akan segera tiba. Mereka tidak punya pilihan lain selain mencari tempat yang cukup datar untuk mendirikan tenda. Dalam kondisi seperti ini, melanjutkan perjalanan di malam hari sama saja dengan bunuh diri. Mereka menemukan sebuah ceruk kecil yang sedikit terlindungi oleh tebing batu. Dengan gerakan cepat dan cemas, mereka mendirikan 2 tenda. Tidak ada yang berani menyalakan api unggun, takut apinya akan menarik perhatian yang tidak diinginkan. Mereka hanya duduk berkerumun di antara 2 tenda, makan ransum dalam diam, hanya diterangi oleh cahaya senter kepala masing-masing. Suasana sangat tegang. Tidak ada canda tawa seperti malam sebelumnya. Setiap suara decitan dahan atau gemerisik daun membuat mereka tersentak kaget. Mereka adalah 4 titik cahaya yang rapuh di tengah lautan kegelapan dan keheningan yang mengancam. Malam itu, tidak ada yang bisa tidur nyenyak. Sekitar tengah malam, saat mereka sedang mencoba memejamkan mata, mereka mendengarnya lagi. Suara gemerisik di semak-semak di pinggir area perkemahan mereka. Kali ini bunyinya berbeda, bukan seperti suara langkah sesuatu yang besar, tapi lebih seperti seseorang yang berjalan sangat pelan menyeret kakinya. Semua orang di dalam tenda menahan nafas. Leo mengintip dari celah kecil di pintu tendanya. Ia tidak melihat apa-apa, hanya kegelapan. Tapi kemudian, dari arah tenda Maya dan Dika, terdengar bisikan panik Dika. "Mai, itu bayangan apa di tenda kita?" Dari dalam tendanya, Leo bisa melihatnya. Sebuah bayangan aneh jatuh di dinding tenda sebelah. Bayangan seseorang yang berdiri tepat di samping tenda mereka. Sosoknya tinggi, kurus, dengan postur yang sedikit membungkuk. Bayangan itu hanya berdiri diam seolah sedang mengamati. Tiba-tiba, sebuah bayangan tangan yang jari-jarinya sangat panjang dan kurus terangkat lalu menyentuh dinding tenda. Dari dalam, Maya dan Dika bisa mendengar suara gesekan pelan di kain tenda mereka, seperti suara kuku panjang yang digoreskan dengan perlahan. Kres, kres. Maya menjadi tertahan. Ia membekap mulutnya sendiri dengan tangan gemetar. Dika sudah nyaris menangis ketakutan. Rian dari dalam tendanya bersama Leo memberanikan diri. "Siapa di sana?" teriaknya. Suaranya bergetar. Tidak ada jawaban. Bayangan itu tetap diam. Suara gesekan kuku itu berhenti. Lalu bayangan itu perlahan-lahan menunduk seolah sedang berjongkok untuk mengintip ke bawah tenda. Ketegangan mencapai puncaknya. Semua orang membeku menunggu apa yang akan terjadi selanjutnya. Setelah beberapa detik yang terasa seperti selamanya, bayangan itu perlahan-lahan berdiri lagi, lalu berbalik dan berjalan menjauh, menghilang ke dalam kegelapan. Suara seretan kakinya perlahan menjauh lalu lenyap. Mereka tidak berani keluar dari tenda sampai fajar menyingsing. Ketika matahari pertama kali muncul, mereka buru-buru keluar. Tidak ada jejak kaki manusia atau binatang apapun di sekitar tenda mereka. Tapi di dinding tenda Maya dan Dika, tepat di tempat bayangan tangan itu menyentuh, ada bekas goresan panjang, tipis dan dalam. Goresan yang merobek lapisan luar tenda. Dan di tanah, tepat di bawah goresan itu, tergeletak sesuatu. Sehelai rambut.
Rambut yang panjang, kaku, dan berwarna putih keperakan seperti rambut orang yang sudah sangat tua. Mereka tahu sekarang, mereka tidak sendirian. Sesuatu itu telah menemukan perkemahan mereka. Sesuatu itu telah datang untuk menyapa, dan itu barulah sebuah peringatan. Pagi ketiga di Gunung Argawuyung disambut dengan keputusasaan. Penemuan goresan di tenda dan sehelai rambut putih misterius itu menghancurkan sisa-sisa keberanian mereka. Teror semalam begitu nyata, begitu dekat. Mereka tidak lagi meragukan bahwa ada sesuatu yang sedang memburu mereka. "Kita harus mengembalikan batu itu," kata Maya. Suaranya bergetar, namun nadanya menuntut. Matanya menatap tajam ke arah Leo. Dika mengangguk setuju. "Aku setuju, Bang. Bang, kita kembali ke Wates Jiwo, kembalikan batunya dan minta maaf." Kali ini Leo tidak membantah. Wajahnya pucat. Arogansinya telah luntur total, digantikan oleh ketakutan yang nyata. Masalahnya, katanya dengan suara serak, "Kita bahkan tidak tahu arah Wates Jiwo dari sini. Kita tersesat." Itulah kenyataan pahitnya. Mereka terperangkap. Kembali ke Wates Jiwo sama mustahilnya dengan menemukan jalan turun. Kabut di sekeliling mereka tidak menipis lagi, malah terasa semakin pekat, seolah sengaja mengurung mereka di dalam labirin tak terlihat. Rian, yang sejak tadi diam menganalisis situasi, akhirnya angkat bicara. "Kita tidak punya pilihan. Kita harus terus bergerak. Berdiam diri di sini hanya akan membuat kita jadi sasaran empuk. Kita coba bergerak ke arah yang menurut GPS paling mungkin menuju ke bawah, meskipun sinyalnya lemah." Dengan berat hati, mereka mengemasi tenda dan perlengkapan. Setiap gemerisik daun atau suara burung yang aneh kini membuat mereka tersentak. Mereka berjalan dalam formasi yang rapat, saling menjaga. Tidak ada lagi yang berani tertinggal atau berjalan terlalu depan. Perjalanan terasa lambat dan menyiksa. Jalur yang mereka lalui semakin sulit, dipenuhi semak belukar dan tanjakan terjal. Rasanya seolah gunung itu sendiri sedang mempersulit jalan mereka, menggiring mereka ke tempat yang ia inginkan. Di tengah perjalanan yang melelahkan itu, gangguan mulai datang lagi. Kali ini lebih bersifat psikologis. Mereka mulai mendengar suara-suara aneh yang terbawa oleh kabut. Samar-samar, mereka seperti mendengar suara orang memanggil nama mereka masing-masing. "Maya!" Sebuah bisikan lirih seolah memanggil dari balik pepohonan. Maya berhenti, menoleh ke sekeliling. "Kalian dengar itu?" "Dengar apa? Jangan ngaco ah!" sahut Leo cepat, meskipun ia sendiri tadi seperti mendengar namanya dipanggil. Tapi kemudian Dika juga berhenti. "Ada yang manggil namaku," katanya dengan wajah ketakutan. "Suaranya seperti suara ibuku." Bisikan-bisikan itu terus datang, kadang seperti suara orang yang mereka kenal, kadang hanya desisan tanpa makna. Suara-suara itu seolah bermain-main dengan pikiran mereka, mencoba memecah konsentrasi dan menebar paranoia di antara mereka. Mereka saling curiga, saling menuduh siapa yang berhalusinasi, membuat ketegangan di antara mereka semakin jadi-jadi. Gangguan paling aneh menimpa Leo. Saat ia sedang berjalan membungkuk melewati sebuah celah di antara dua batu besar, ia merasakan sesuatu yang dingin dan basah menyentuh tengkuknya. Rasanya seperti sebuah tangan yang keriput dan lembab. Spontan ia berbalik sambil mengayunkan parangnya. Tidak ada siapa-siapa di belakangnya, hanya Dika yang menatapnya dengan bingung dan takut. "Kenapa, Bang?" tanya Dika. "Tadi ada yang pegang leherku," kata Leo, napasnya tersengal. Rian memeriksa tengkuk Leo. Tidak ada apa-apa. Tapi saat Rian menyentuhnya, kulit di leher Leo terasa sangat dingin, sedingin es, padahal bagian tubuh lainnya berkeringat.
Keadaan menjadi semakin buruk saat Dika tiba-tiba berhenti berjalan dan menunjuk ke satu arah. "Lihat, ada warung!" serunya dengan gembira. Semua orang mengikuti arah telunjuknya. Di antara kabut tebal, samar-samar mereka melihat siluet sebuah bangunan kecil yang terlihat seperti warung atau pos istirahatan. Asap tipis bahkan terlihat mengepul dari atapnya. Harapan langsung membuncah di hati mereka. Mungkin itu pos tersembunyi yang tidak ada di peta. Tanpa pikir panjang, Dika dan Leo langsung berjalan cepat ke arah warung itu. "Tunggu, jangan!" teriak Rian. "Itu tidak masuk akal. Mana mungkin ada warung di tengah hutan seperti ini?" Rian mencoba menahan mereka, tapi terlambat. Leo dan Dika sudah terlalu jauh masuk ke dalam kabut. Rian dan Maya hanya bisa saling berpandangan dengan panik, lalu terpaksa mengikuti mereka dari belakang sambil terus berteriak memanggil. Beberapa menit kemudian, Rian dan Maya tiba di lokasi tempat mereka melihat warung itu. Tidak ada apa-apa di sana, hanya beberapa pohon besar yang bengkok dan sebuah jurang yang cukup dalam di baliknya, tertutup oleh kabut. Tidak ada warung, tidak ada bangunan, dan yang paling menakutkan, tidak ada jejak Leo dan Dika. Mereka berdua lenyap ditelan kabut. Rian dan Maya berteriak memanggil nama teman-teman mereka sekuat tenaga. "Leo, Dika!" Hening. Tidak ada jawaban. Tiba-tiba dari arah jurang di depan mereka terdengar suara tawa. Bukan tawa riang, tapi tawa seorang wanita tua yang melengking dan parau. Tawa itu seolah mengejek kepanikan mereka, bergema di antara pepohonan lalu perlahan menghilang. Kini hanya tinggal mereka berdua, terjebak di gunung terkutuk, sementara dua teman mereka telah raib, ditelan oleh halusinasi dan kemarahan Argawuyung. Kepanikan dan duka menyelimuti Rian dan Maya. Kehilangan Leo dan Dika begitu tiba-tiba dan absurd, seolah mereka dihapus begitu saja dari dunia. Tawa wanita tua yang mengerikan itu masih terngiang di telinga mereka, menjadi penanda bahwa mereka adalah target berikutnya. "Kita harus turun. Apapun caranya kita harus turun sekarang," kata Rian dengan tegas. Tekadnya untuk bertahan hidup kini bercampur dengan rasa tanggung jawab untuk menyelamatkan Maya. Mereka tidak lagi mencoba mencari jalur, mereka hanya bergerak lurus ke arah yang paling curam, menurun. Berharap arah itu akan membawa mereka keluar dari hutan terkutuk ini. Mereka jatuh bangun, tergores duri dan tersandung akar, tapi mereka tidak berhenti. Setiap bayangan, setiap suara terasa seperti ancaman. Rasanya seolah seluruh hutan sedang mengawasi mereka dengan ribuan mata tak terlihat. Saat senja mulai tiba, membawa serta kegelapan yang lebih pekat, mereka menemukan sesuatu yang membuat harapan mereka kembali muncul. Sebuah aliran sungai kecil. Dalam ilmu bertahan hidup, mengikuti aliran sungai adalah cara paling pasti untuk menemukan peradaban. Dengan sisa tenaga, mereka menyusuri tepi sungai itu ke arah hilir. Dan setelah berjalan sekitar 1 jam, mereka melihatnya. Cahaya lampu. Beberapa titik cahaya kekuningan yang berkelip-kelip di kejauhan di antara pepohonan. Itu pasti sebuah desa. Itu pasti desa kabut. Perasaan lega yang luar biasa membanjiri mereka. Mereka berhasil. Dengan langkah terseok-seok, mereka mempercepat langkah menuju sumber cahaya itu. Semakin dekat mereka semakin yakin. Mereka bisa melihat siluet atap rumah. Mereka bahkan bisa mendengar suara orang-orang yang mengobrol. Namun, saat mereka tiba di pinggir desa itu, ada sesuatu yang terasa salah. Desa itu tampak persis seperti desa kabut, tapi suasananya sangat berbeda, sangat sepi. Lampu-lampu memang menyala, tapi tidak ada satu orang pun terlihat di luar. Dan suara obrolan yang mereka dengar tadi, kini lenyap, digantikan oleh alunan gamelan pelan yang sama persis seperti yang mereka dengar di Wates Jiwo. Rian dan Maya berhenti di jalan masuk desa itu. Perasaan tidak enak kembali menyergap Rian. "Tunggu, Mai, ada yang aneh," bisiknya. Tiba-tiba, dari salah satu rumah,
seorang kakek tua keluar. Posturnya, pakaiannya, semuanya persis seperti Mbah Tejo. "Mbah Tejo!" panggil Maya dengan lega, hendak berlari menghampiri. Tapi Rian menahan lengannya. "Jangan! Lihat wajahnya!" Maya menajamkan penglihatannya. Sosok yang mirip Mbah Tejo itu perlahan menoleh ke arah mereka. Wajahnya pucat pasi seperti mayat dan matanya kosong, hitam legam tanpa pupil. Ia tersenyum ke arah mereka, senyum yang sangat lebar dan tidak wajar, memperlihatkan jeratan gigi yang menghitam dan runcing. Itu bukan Mbah Tejo. Di belakang sosok itu, dari rumah-rumah lainnya mulai keluar penduduk-penduduk lain. Semuanya berwajah pucat dengan mata hitam yang kosong. Mereka semua tersenyum dengan cara yang sangat mengerikan. Mereka tidak berjalan, tapi seolah melayang pelan, bergerak mendekati Rian dan Maya. Ini bukan desa penyelamat, ini adalah sarang mereka. Sebuah desa gaib yang diciptakan untuk menjebak para pelanggar. Tanpa pikir dua kali, Rian menarik Maya dan berlari kembali ke arah hutan. "Itu jebakan, kita harus lari." Mereka berlari sekuat tenaga, tidak berani menoleh ke belakang. Suara gamelan semakin keras, bercampur dengan tawa-tawa parau dari para penduduk desa gaib itu. Di tengah pelarian yang panik, Rian tersandung sesuatu. Ia jatuh tersungkur. Saat ia mencoba bangkit, matanya menangkap benda yang membuatnya tersandung. Itu adalah sebuah ransel. Ransel gunung yang sangat ia kenal. Ransel milik Leo. Dan di samping ransel itu tergeletak sebuah batu merah kusam. Rian mengerti sekarang. Ini adalah kesempatannya, kesempatan terakhirnya. Dengan tangan gemetar, ia mengambil batu merah itu. Rasanya dingin dan berat. "Maafkan kami," teriak Rian sekuat tenaga ke dalam kegelapan hutan. "Kami mengaku salah, kami minta ampun, kami akan kembalikan ini." Ia tidak tahu harus mengembalikannya kemana. Wates Jiwo entah berada di mana, tapi ia harus mencoba. Ia memejamkan mata, memfokuskan seluruh penyesalannya, dan melemparkan batu itu sekuat tenaga ke arah jurang di dekatnya. Batu itu melayang, lalu lenyap ditelan kegelapan. Seketika, semua suara berhenti. Suara gamelan, tawa parau, semuanya lenyap. Hening, bahkan suara jangkrik pun tidak ada. Lalu, kabut tebal yang selama 3 hari mengurung mereka, perlahan-lahan mulai menipis. Cahaya bulan yang pucat akhirnya bisa menembus kanopi hutan. Rian dan Maya saling berpandangan, tidak berani berharap. Mereka menunggu. Setelah beberapa menit yang terasa abadi, mereka mendengar suara dari kejauhan. Bukan suara gaib, tapi suara teriakan manusia. "Halo, apa ada orang di sana?" Itu adalah suara tim SAR. Mereka benar-benar ada. Penyesalan tulus Rian dan lemparan batu itu entah bagaimana telah membuka kurungan mereka. Dengan sisa tenaga, mereka balas teriak sekuat-kuatnya. Mereka ditemukan beberapa jam kemudian dalam kondisi lemas, dehidrasi, dan syok berat. Saat ditanya tentang Leo dan Dika, mereka hanya bisa menceritakan kisah yang sulit dipercaya itu. Pencarian besar-besaran dilakukan selama seminggu, namun Leo dan Dika tidak pernah ditemukan. Mereka dinyatakan hilang di Gunung Argabuyung, menambah panjang daftar tumbal yang telah diambil oleh Gunung Duka itu. Rian dan Maya selamat, tapi jiwa mereka tidak pernah kembali utuh. Mereka trauma dan tidak pernah lagi mendaki gunung seumur hidup mereka. Batu merah itu tidak pernah ada yang tahu apa itu sebenarnya. Mungkin sebuah pusaka, mungkin hanya penanda, atau mungkin jantung dari gunung itu sendiri.
Kisah mereka adalah pelajaran yang paling mahal tentang rasa hormat. Hormat pada alam, hormat pada budaya lokal, dan yang paling penting, hormat pada hal-hal yang tidak kita mengerti. Karena di luar sana, di tempat-tempat yang masih liar dan suci, ada kekuatan kuno yang tidak peduli secanggih apa teknologi kita atau sehebat apa pengalaman kita. Jika kita datang dengan kesombongan, alam akan selalu punya cara untuk mengajarkan kita kerendahan hati dengan cara yang paling brutal sekalipun. Jaga sikap, jaga ucapan dimanapun kaki kalian berpijak. Terima kasih sudah menonton.